Iya, jadi sebetulnya saya terinspirasi dari kakek ya, dari kakek dan dari ayah. Karena kakek saya itu tadinya adalah angkatan laut, tapi kemudian berpindah menjadi angkatan darat. Waktu itu masih bisa pindah-pindah, tapi kemudian menginginkan putranya, yaitu ayah saya, itu menjadi angkatan laut. Sehingga ayah saya dikasih nama Angkatan Laut Republik Indonesia, singkatannya ALRI. ALRI Anto. Tetapi ternyata ayah saya tidak mau menjadi tentara. Yang menjadi tentara adalah adiknya ayah, gitu ya. Nah, ayah saya kemudian memilih menjadi sarjana pertanian waktu itu, dan kemudian mengambil fungsional sebagai penyuluh, gitu. Dari situ kemudian saya mulai tertarik dengan dunia sains sebetulnya. Nah, kemudian beranjak ketika kemudian ayah saya memang aktif dengan DPR, gitu ya, bahwa sudah membaca bahwa kira-kira 5 tahun lagi nanti akan ada Kementerian Kelautan. Dan ternyata memang betul. Jadi ketika saya kuliah S1 selesai dari Ilmu dan Teknologi Kelautan waktu itu dari Universitas Diponegoro, kemudian ya saya langsung menyuruh saya langsung lanjut untuk sekolah. Dan beliau mau membiayai, jadi saya langsung lanjut ke ITB, ke Institut Teknologi Bandung, mengambil geofisika dan meteorologi, tetapi memang bidang program studinya adalah oceanografi dan sains atmosfer. Gitu. Nah, dari situ lulus. Pas saya lulus tahun 2022, betul tahun 99, Gus Dur menjadi presiden dan kemudian mendirikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah saya lulus S2 dari ITB, baru kemudian saya masuk ke KKP, mendaftar sebagai calon peneliti. Memang langsung peneliti. Tetapi pada saat itu juga sebetulnya karena link dari kakak kelas yang banyak juga yang sekolah dengan kami itu adalah dari Angkatan Laut. Maka ketika pertama kali 2003 saya masuk ke Jakarta, saya juga diminta untuk ikut ngajar di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Jadi dua, saya juga ngajar, saya juga kemudian menjadi calon peneliti. Walaupun 2003 menjadi calon peneliti, sebetulnya saya betul-betul menjadi peneliti itu setelah saya pulang sekolah dari Jerman tahun 2010. Saya baru mendaftar sebagai peneliti, jadi 2011. Dari situ ketika saya memasukkan berkas, ternyata tidak melalui jenjang peneliti pertama, peneliti muda, tetapi langsung loncat peneliti madya. Iya, betul. Jadi sebetulnya ketika saya sekolah ke Jerman itu sebetulnya dalam kerangka kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jerman. Kerangka kerjasamanya namanya Jerman Indonesia Tsunami Early Warning System. Jadi suatu proyek yang membangun sistem early warning system untuk tsunami, tapi dibangun dengan kontribusi dari Jerman yang kemudian diinstal di BMKG di Indonesia. Jadi sebetulnya saya ke Jerman, kemudian ikut dalam tim tersebut untuk membangun sistem peringatan dini tsunami yang kemudian diinstal di BMKG, yang sampai sekarang juga masih berjalan. Hampir setiap tahun nanti profesor saya akan mengirim saya kembali ke Indonesia untuk kemudian memberikan training kepada para staf di BMKG untuk memproduksi basis data senario untuk tsunami yang sekarang sudah ada, mungkin hampir antara 9.000 sampai 10.000 yang sudah dimiliki oleh BMKG saat ini, mengcover Barat Sumatera, Selatan Jawa, sampai kemudian Sulawesi sampai Maluku. Iya, memang ini menarik ya. Semua aspek pekerjaan di laut, entah itu pekerjaan yang memang real sektor di laut maupun riset sendiri di laut, itu memang membutuhkan biaya. Kita bisa tahu bahwa katakanlah kalau kita mau melaut aja, kita
kita menggunakan kapal sekelas Barunajaya saja satu hari bisa 200 juta gitu. Dan itu memang sangat mahal. Tetapi era teknologi global seperti sekarang ini sudah ada banyak teknologi seperti satelit, microsatelit gitu ya, drone dan lain sebagainya. Dan dunia itu semakin terkoneksi sebetulnya dengan adanya hal itu, sehingga saya rasa kalau generasi muda yang sekarang, apalagi ini kaum milenial sekarang ini generasi micin ya, itu sebetulnya otaknya cemerlang dan dia coding gitu. Jadi begini, kalau katakanlah 2045 Indonesia ditargetkan sebagai Indonesia emas gitu ya, 2045. Kalau 2045 kita berhitung kita tinggal 23 tahun lagi. Kalau misalnya kita mulai membangun, mengencourage para generasi muda, katakanlah mulai yang dari 7 tahun sekarang, supaya mereka bisa mencintai laut, supaya mereka bisa mencintai coding dan lain sebagainya, 23 tahun lagi mereka akan menjadi generasi produktif, berarti umur 30 tahun. Kalau kita bisa mengencourage banyak generasi muda yang dari 7 tahun tadi, mereka bisa menciptakan robotik, mereka bisa menciptakan algoritma, mereka bisa menciptakan berbagai teknologi yang mungkin sekarang belum bisa kita lakukan untuk mengeksplorasi laut ya. Itu mungkin nantinya 2045 mereka sudah bisa memanfaatkan semua sumber daya laut Indonesia. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi era ke depan pasti ini kan udah teknologi 4.0 ya. Sekarang aja 4.0, ntar mungkin 5.0 dan lain sebagainya. Tapi intinya yang sekarang lagi banyak dikembangkan adalah 4.0 adalah ada 4. Pertama adalah big data, yang kedua adalah Internet of Things, yang ketiga artificial intelligence, ya, yang keempat adalah robotik. Jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau generasi muda yang sekarang bisa menguasai 4 ini gitu, maka kita bisa mandiri dalam hal teknologi, kita bisa mandiri dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia. Dan maka kalau sumber daya laut bisa dikuasai, karena 70% kekayaan Indonesia adalah di laut, maka Indonesia emas itu betul-betul tercapai dan Indonesia menjadi negara superpower. Oke, terima kasih atas waktunya yang singkat.